Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terbang jauh si burung balam, terbang sampai ke Brastagi. Kalau ibu-ibu tak semangat menjawab salam, kudoakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wat tuqa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita duduk berkumpul dalam rangka memperingati perjalanan agung yang maha dahsyat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang Allah turunkan berkah di kampung kita. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan urusannya. Yang kurang dalam rezeki diperbanyak rezekinya. Yang punya laki soleh lakinya. Yang punya bini soleha bininya. Yang punya anak cucu soleh soleha keturunannya. Yang belum dapat jodoh cepat jodohnya. Ibu nggak usah jawab, udah kan? Kadang latah orang nih. Yang belum punya anak dan cucu mudah-mudahan Allah berikan. Semua hajat kita qabul di hadapan Allah. Yang punya utang mudah-mudahan cepat kali mau lunas. Mudah-mudahan banyak duit bisa bayar utang. Udah lunas utang, ngutang lagi. Biar tidak meninggalkan ciri khas negara kita. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita berkumpul malam hari ini, kita berharap kepada Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan. Hadir di tengah-tengah kita Badan Kenajiran Masjid Al-Badar, Pak Haripang beserta segenap jajaran kepengurusan, penasihat-penasihat STM, penasihat BKM yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah sehatkan. Kemudian ketua panitia Bang Tarigan yang susah payah mengomandoi acara kita malam hari ini. Makanya aku heran di mana-mana acara banyak buat di masjid, tapi Al-Badar membuat acara di luar. Rupanya ketua panitianya polisi.
Jadi aman awak ya kan. Nah, walaupun nggak pakai masker aku nggak anak repet. Ntar kalau kena tanya Ustadz masker mana? Aku maskerku banyak besar. Aku tutupkan aja, aku lilitkan, jangankan masker, badan pun tertutup. Kemudian Pak Kipling yang tadi juga ikut nimbrung memberikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Kemudian seluruh orang-orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa sebutkan satu persatu. Bapak ibu, apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Teristimewa salam ta'zimku, salam cintaku buat anak-anak Hibta yang dibimbing langsung oleh guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Thohir Al-Maduri. Kenapa ujungnya Al-Maduri? Ini menunjukkan kampung halaman. Kenapa ada Imam Junaid Al-Baghdadi? Ini dari Baghdad. Kenapa ada Al-Makki dari Makkah? Menunjukkan dari alamatnya. Kenapa ada Syekh Arsyad Al-Banjari? Karena dari Banjar. Kenapa ada Ustadz Thohir Al-Maduri? Karena orang Oh pikir Maduri gitu pula. Madura. Siapapun kita kalau mau menisbatkan nama kampung boleh. Yang paling tak enak menyebutkan nama aku, Pak. Kampungku Tanjung Balai. Bukhari Al-Hafiz Al-Tanjung Balai. Cuman alhamdulillah bukan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Jadi enak menyingkatnya, Bukhari Al-Hafiz Al-Asahani. Ini anak-anak Hibta sangat luar biasa, Bu. Tergambar dalam pikiranku, ini anak-anak Hibta yang tadi jumlahnya cuma 23 orang. Bayangkan seluruh karya Dharma, anak-anaknya ngaji di Hibta. Berapa banyak anak-anak kita yang terlantar, mohon maaf, terlantar dengan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Berapa banyak anak-anak kita, mohon maaf Bapak Ibu yang mulia, anak-anak kita pejabat, orang kaya, konglomerat, jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, ayah omaknya meninggal, bilal jenazah yang menyembayangkan. Nih Hibta, siapa yang tidak bangga punya anak yang bisa sholat aktif? Siapa yang tidak bangga punya anak yang baca Al-Quran? Siapa yang tidak bangga punya anak yang hari ini anak-anak kita sibuk dengan lagu-lagu TikToknya? Mereka sibuk dengan lagu-lagu salawat menyanjung Rasulullah. Beri tepuk tangan untuk anak-anak Hibta. Dari tadi ku tengok nggak ada tepuk tangannya. Ini anak-anak Hibta. Siapa yang bisa menjamin dari kampung kita akan hadir Ustaz Somad kelanjutannya? Siapa yang bisa menjamin akan hadir di kampung kita ulama-ulama lahir dari Hibta? Kenapa? Ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akidah, yang tauhid itu diajarkan di sini. Cuman 23 orang, awalnya 30. Lebihnya mungkin nggak betah. Kenapa nggak betah? Emang awal-awalnya memang nggak enak, Bu. Namanya masuk pada hal yang tidak kita ketahui, yang tidak pernah kita masui, memang agak kurang nyaman. Ibu mohon maaf, yang punya anak yang tadi anggota Hibta tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 anak. Dek, minta izin Ustaz, kemari kalian berdiri semua. Coba berdiri. Ustaz Thohir nggak usah, Ustaz. Kualat aku nanti. Oh, nggak usah di sini, situ. Itu aja. Depan sana. Nanti kok di sini kalian gak usah main nangkap ikan kau ya. Tengok ada ikan itu, ikan lele. Gak usah berkumpul, lurus saja bersap. Bersap. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum aku masuk masalah Mi'raj, aku mau cerita tentang anak-anak dulu lah. Ada satu kebanggaan yang hadir dalam diri kita, punya anak yang soleh. Berapa banyak hari ini orang tua
yang pengen mengharapkan anaknya soleh soleha, namun tidak paham untuk mendidik kesolehan itu anak. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 Allah menjelaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah berfirman, hendaklah kamu takut kepada Allah wahai manusia yang notabene-nya adalah orang tua. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang apabila kalian memiliki anak keturunan, kalian meninggalkan anak keturunan itu dalam keadaan lemah. Lemah di sini dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit, namun Profesor B.J. Habibie menjelaskan dalam kitabnya, dalam bukunya, dalam buku karangan beliau ada 5 yang lemah. Satu diantaranya adalah lemah pendidikan. Kita sibuk masukkan anak sekolah-sekolah yang tidak ada agamanya. Hari ini Masjid Al-Badar ada hiftai yang membina mereka, ada ustadz-ustadznya yang membina anak-anak kita. Bapak Ibu yang mulia, siapa yang tidak bangga ketika nanti ruh sudah berpisah dari jasad kita, ketika kematian sudah datang menjemput kita, kaki udah lemas, wajah udah pucat, tak bisa bergerak, ngapa-ngapain pun nggak bisa kemana-mana, sudah terbujur menjadi bangkai. Siapa yang tidak bangga ketika datang Bilal dari Masjid Al-Badar mau menyolatkan jenazah bapak? Apa kata anak-anak yang diajarkan di Hifta? Pak, bapak ngapain pak? Mau mandikan ayah kau. Nah, nggak usah bapak mandikan pak, ini ayahku, capek dulu ayahku mandikan kami masa kecil pak. Sekarang giliran kami yang bertanggung jawab memandikan ayah kami. Kami yang memandikan mama kami. Siapa orang tua yang tak bangga punya anak seperti itu? Ibnul Qayyim Az-Zawji dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan, ketika orang tua atau diri kita udah meninggal dunia, roh belum jauh kemana-mana pak. Roh masih nengok apa yang terjadi. Roh masih nengok mana anakku, mana lakiku, mana biniku, mana semua kerabat-kerabatku. Ini rohnya datang. Dan siapa yang tak bangga ketika bila jenazah membungkus jenazah kita, ibu, dibungkus jenazah kita. Begitu dibungkus jenazah kita, anak-anak kita bilang, ibu, bapak, ngapain ibu? Ngapain bapak? Ini orang tuaku, capek dulu kami dipakaikannya seragam cantik. Bahkan orang tuaku sibuk menjadi kuli bangunan, narik beca, jadi kerjanya kerja apapun dikerjakannya hanya untuk nyarikan pakaian lebaranku. Hari ini orang tuaku tak pernah minta baju lebaran yang mahal. Hari ini waktunya aku makaikan baju mereka, kain kapan tanpa garis jahit pinggirnya. Dan siapa yang tak bangga ketika ada anak kita, Bapak Ibu yang mulia, ketika ustadznya mau ngangkat takbir, menyolatkan jenazah kita, anak laki-laki ibu bilang sama ustadz, mohon maaf izin ustadz mundur dulu, ustadz jadi makmum, aku anak laki-laki mama aku ustadz, aku anak laki-laki ayahku ustadz, aku yang berhak menyolatkan ini ayahku. Ini takbir berkumandang, Allahu Akbar, walaupun kaki seakan tak injak kepada tanah. Siapa yang sanggup melihat ayah emaknya meninggal dunia? Nih anak-anak ibu, nih anak-anak ibu, bayangkan ketika kita meninggal dunia. Mohon maaf ibu, di sekitaran Medan Johor baru-baru kejadian ada anak yang nelpon seorang ustadz bahwa ayahnya meninggal dunia. Nelpon ustadz mau ngapain? Mau minjam Quran di masjid. Untuk apa? Mau baca Quran untuk almarhum ayahnya meninggal dunia. Kasihan bu, anak nggak pandai baca Quran, bahkan Quran pun tak ada di rumahnya. Ini anak-anak udah paham baca Quran, ini anak-anak udah bisa nyolatkan jenazah, ini bahkan anak-anak bisa digembleng di kader menjadi bilal jenazah minimal untuk orang tuanya. Wajah mereka pandang ibu, pandang wajah mereka, ini anak-anak soleh, ini anak-anak yang kelak membahagiakan kita, yang akan menjadi juru selamat kita di akhirat, yang akan memberikan 70 tiket surga tanpa ada batasannya. Nih anak-anak kita, adik-adikku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang di hadapan yang berdiri hari ini, pesan Ustadz untuk kalian, belajar di sini bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi untuk membanggakan orang tuamu. Siapkah kalian untuk membanggakan orang tuamu? Jawab serentak, siapkah kalian membanggakan orang tuamu? Siapkah kalian untuk membanggakan orang tuamu?
Siapkah kalian untuk mengabdi kepada orang tuamu? Siapkah kalian berkorban mati-matian untuk orang tuamu? Bapak ibu, adik-adikku, satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak. Namun 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Seorang ayah sanggup berkorban mati-matian hanya untuk mencarikan nafkah anak istrinya. 10 anaknya dicarikan nafkah gampang, tapi 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban untuk seorang ayahnya. Berdoalah sama Allah di malam tahajud, Bapak Ibu, anak ini besok yang akan menolong ibu dunia dan sampai akhirat nanti. Adik-adikku, pesan Ustadz untuk kalian agar ilmu mudah masuk, agar pelajaran mudah nangkep, patuhi orang tuamu. Bayangkan semua salah-salahmu kepada mereka, muhasabah dirimu, introspeksi dirimu agar ilmu masuk. Minta maaf sama mereka, segala macam salah udah kita pernah buat. Berapa banyak air mata yang menetes, berapa banyak keringat yang bercucuran melahirkan kita, dan berapa banyak darah yang bersimbah hanya untuk melahirkan kita. Hari ini Ustadz minta sama kalian, tolong angkat tanganmu, ya, yang berdiri, angkat tanganmu siapa yang punya orang tua hadir hari ini. Semua ada. Hitungan ketiga, Ustadz perintahkan kepada kalian, berlutut di kakinya, kau cium tangannya, kau peluk dia, kau katakan kata maaf kepadanya agar ilmu masuk pada dirimu. 1, 2, 3, laksanakan. Cari orang tuamu masing-masing sekarang, minta maaf kepada mereka. Kalau perlu nangis-nangis kau minta maaf sama mereka, minta izin kau sama mereka. Banyak salah yang udah kau buat sama mereka, banyak segala macam kekhilafan yang sudah kita lakukan kepada mereka. Ini air mata menjadi saksi kelak di akhirat, dan ini air mata akan menjadi ujung tombak perjuanganmu belajar dimanapun kau berada. Bahkan sampai ke luar negeri pun kau belajar. Kalau orang tuamu sudah meneteskan air mata karena bangga melihatmu, wahai anak-anakku, insya Allah kau menjadi anak yang berguna, bermanfaat bagi dunia dan juga akhirat. Bagi orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya seperti taman-taman surga, Allah hindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Kita berharap sama Allah nanti di surga Allah pertemukan kembali. Amin ya rabbal alamin. Silakan adik-adik, silakan yang sudah salam sama orang tuamu, silakan duduk kembali ke tempatmu. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kita, mau dijadikan apa anak kita? Kelak orang tua tidak akan masuk surga kalau anak masih tidak ibadah, Bapak Ibu. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada dialog amba dengan amba. Sebelum diurus masalah ibadah kita, Allah silahkan masing-masing manusia menuntut kepada manusia, Pak. Semua kita akan dibariskan oleh Allah. Semua akan dikumpulkan dari umat Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika udah dikumpulkan, satu persatu dipanggil sesuai dengan nama dan bin atau bintinya. Dipanggil hanya untuk ditunjukkan semua kepada orang yang hadir. Allah bilang sama orang yang dipanggil, Pak. Contoh nih si Bukhari, dipanggil nanti sama Allah. Bukhari, sini. Berdiri sendirian di atas panggung akhirat. Begitu di atas panggung akhirat, di hadapan semua orang, Allah bilang sama semua orang, wahai manusia yang pernah kenal sama si Bukhari ini, yang pernah kenal sama si Bukhari ini, yang pernah disakitinya, yang pernah dizoliminya, yang pernah diambilnya haknya, tuntut. Silahkan tuntut, dan setiap tuntutan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun tuntutannya akan diberikan Allah sebelum hisab dimulai.
Masing-masing tuntutan datang, Ibu. Ada seorang ayah yang tak jadi masuk dalam surga gara-gara anaknya mau melangkahkan kaki ayah dalam surga, Pak. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan Kau masukkan ayahku dalam surga. Ayahku kalau ibadah luar biasa jagonya. Di Masjid Al-Badar tak pernah tinggal salat 5 waktunya. Tahajud tiap malam, duhanya tiap pagi, sodakohnya rajin, zakat dikeluarkan, haji udah pernah, umroh pun sering. Tapi ya Allah, dia tak pernah ngajarkan aku tentang ibadah. Aku judi online dibiarkannya, aku berzina dibiarkannya, aku pacaran dibiarkannya, aku narkoba dibiarkannya, aku nggak sholat nggak pernah diurusnya, aku nggak puasa nggak pernah disibukkannya. Gara-gara itu ya Allah aku masuk neraka. Hari ini ya Allah ku tuntut keadilan-Mu. Orang tuaku adalah tanggung jawabnya aku ini tanggung jawab mereka. Aku nuntut keadilan-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Benarkah itu? Benar ya Allah. Alhasil ayah sama anak sama dalam neraka. Ada seorang suami pun tak jadi masuk surga dicegat oleh istrinya, Bu. Hati-hati, Pak. Kita sebagai laki sibuk dengan ibadah kita, nggak ngurus ibadah bini, gawat. Ya Rob, stop. Ada apa? Jangan Kau masukkan lakiku dalam surga. Oh, laki kau ini? Iya ya Allah. Dulu di dunia, di masjid sekitaran Masjid Al-Badar lah rumah kami ya Allah. Ini dulu lakiku 50 tahun kami bersama. Terus masalahnya, minta tolong ya Rob, jangan Kau masukkan lakiku dalam surga. Loh, ibadahkannya bagus. Betul ya Allah. Belum orang azan dia udah datang ke masjid. Bahkan dia bantu-bantu di masjid ya Rob. Belum lagi orang masuk buka puasa, dia udah nunggu tempat untuk buka puasa. Orang nggak banyak tahajud, dia tahajud 8 rakaat tiap malam ya Rob. Sodakohnya bagus ya Allah. Hajinya sudah pernah, umrohnya sering. Cuman masalahnya ya Allah, aku buka aurat nggak pernah dipikirkannya. Aku main TikTok, main Facebook nggak pernah dihiraukannya. Aku posting status buka aurat nggak pernah dilarangnya. Aku bertetangga, menggosip, menghibah, bukakan aib orang, nggak pernah dilarangnya. Gara-gara itu aku masuk neraka ya Allah. Suamiku yang bertanggung jawab sama aku. Ya Allah, tolong adili. Aku nuntut keadilan. Suami tak jadi masuk surga, Pak. Gara-gara istri yang tidak dididik di bidang agama. Ini luar biasa semuanya. Kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dalam ayat lain Allah mengatakan inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan cuma laki, bukan cuma laki sama ayah, Pak. Kepling pun ada enggak jadi masuk surga, Pak Kem. Aku cerita betul-betul ini, Pak Kem. Yang enggak usah marah lah, Pak. Oh, pikir kopi. Lama aku nunggu, aku pikir kopi keluar. Rupanya teh, air putih itu pun ada air putih ya. Entah kopi sedikit kayak biar jangan ngantuk. Enggak, cece Bu. Ustadz tuh kan enggak boleh minta-minta. Enggak ada minta aku ya, Pak. Ustadz enggak boleh maksa-maksa. Pak Kep, enggak boleh. Bang Tarigan, enggak ada aku minta-minta. Ya cuman ngingatin aja. Ya mana tahu lupa. Rupanya Bu, ada Kepling. Oi, Kepling. Tapi enggak aku bilang Kepling sini. Dalam kitab tuh enggak dibilangnya Kepling sini. Ada Kepling yang tak jadi masuk surga. Gara-gara rakyatnya Pak Kep. Rakyat rame-rame demo sama Allah. Ya Rob, stop. Wih, kenapa? Kok rame-rame? Aku minta tolong, minuman naik. Ya Pak, makasih Pak. Ya Pak, makasih. Aku nunggu satu lagi. Nggak usah repot-repot Pak. Nggak usah repot-repot. Agak kental aja nggak apa-apa.
Nih masyarakat komplain sama Allah, Bu. Ya Allah, ya Tuhanku, stop. Itu kepling kami ya Allah. Kepling mana? Di sekitaran Al-Badar ya Allah. Nggak jelas kan? Karena menurut kode etik nggak boleh sebut-sebut nama. Nah. Kenapa? Jangan masukkan dia dalam surga. Loh, ibadahnya bagus. Betul. Mi'raj datang kok. Betul. Nyumbang lebih banyak. Betul. Sodakoh mantap. Iya. Mendukung anak-anak majelis. Betul. Terus masalahnya apa? Nggak mau masuk surga. Masalahnya ya Allah ya Tuhanku, dulu ketika beras raskin datang, keluarganya yang diutamakannya ya Allah. Nggak jadi kepling masuk surga gara-gara beras raskin. Cuman kepling sini enggak, ya kan Bu? Kepling sini, nengok bagusnya luar biasa. Bukan cuman kepling, Pak Bu. Polisi pun ada nggak jadi masuk surga Pak tadi kan? Ada Pak, polisi nggak jadi masuk surga, padahal jadi ketua panitia Mi'raj. Loh, kurang apa coba? Pahala kita duduk malam ini Bu, pahala kita nih ngumpul semua untuk ketua panitia karena beliau adalah promotornya. Luar biasa. Kenapa itu polisi nggak jadi masuk surga? Rupanya masalahnya kecil. Ya Allah ya Tuhanku, jangan pernah kau masukkan polisi itu dalam surga. Kenapa? Sholat memang rajin, puasa memang mantap, sedekahnya rutin, sangat luar biasa. Tapi dulu ya Allah, semasa hidup di dunia ada polisi yang nembak mati 6 laskar FPI, tidak bertanggung jawab satupun. Tak jadi rupanya Pak polisi. Cuman tak polisi Indonesia, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia bagus-bagus. Tapi sejarahnya aku ceramah kemana-mana, baru ini ada polisi jadi ketua panitia lah Pak Tarikan. Luar biasa, tepuk tangan sama Pak Tarikan dulu. Biasanya nggak mau itu. Mudah-mudahan sehat, cepat naik pangkat, banyak rezeki, banyak punya anak. Mudah-mudahan cepat nikah lagi. Bini datang bini. Oh di rumah, pura-pura peka aja lah Bu. Ya kan nggak dilarang Bu. Dalam Quran kan boleh ya Pak. Dalam Quran kan boleh. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahi kamulah wanita yang kau senangi, 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Kan banyak, luar biasa. Ayatnya sambung dong Ustaz ya. Wa in khiftum fadilu fawahidah. Kalau tak sanggup berlaku adil maka cukup. Semangat orang itu jawabnya. Kalau tak sanggup berlaku adil cukup 1. Bagaimana kami tahu adil atau tidak sebelum kami coba? Ini ayat bukan disuruh nambah, tapi ini ayat disuruh mengurangi. Di zaman jahiliyah banyak orang yang istrinya lebih dari puluhan-puluhan. Disuruh mengurangi, diperintahkan Allah mengurangi. Minimal 4 aja lah. Nggak usah tambah-tambah. Itu maksudnya bukan untuk 1 ditambah dari 2, enggak. Ya Bu, ya Bu. Ini dialog antara kita sama kita. Bahkan Bu, ketua wirid pun, ketua STM nggak jadi masuk surga. Ketua STM datang, ketua wirid datang. Nggak usah nunjuk-nunjuk, ibu ini suka kali melaga-laga kadang-kadang. Ada ketua wirid yang nggak jadi masuk surga gara-gara anggotanya. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau masukkan ketua wirid kami dalam surga. Dulu masa dia menjabat ketua wirid lancip kali muncungnya. Kenapa lancip? Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Ibu-ibu, sekarang aku jadi ketua wirid. Ya semenjak aku jadi ketua wirid, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin, kata ibu-ibu itu. Semua yang jawab amin. Ibu tuh lanjutkan cerita. Kemudian uang iuran yang cepek jadi cepek limpul. Kemudian uang seragam tambah jadi limpul. Uang kue 35. Emak-emak di ujung merepet. Jijik kali aku nengok uang ini ya. Baru lagi jadi ketua wirid dan nambah-nambah duit. Nggak tahu dia corona sekarang. Corona nggak siap-siap, kerja nggak dapat-dapat, dikit-dikit duit. Anak lagi masuk sekolah, lagi anak kuliah. Enceng aja lah ke wirid, enceng pula orang wirid gara-gara itu. Jangan gara-gara itu wirid enceng, silaturahim terputus, hati-hati.
Jadi bahan cakapan di luar, tahulah mak-mak wirid ya mak. Kalau mak-mak wirid nih di rumah wirid ceritanya cerita ubi, sampai keluar udah jadi kolak. Ini bahaya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab untuk yang ada diberikan Allah. Suami tanggung jawab anak dan istri. Kalau istri masuk surga gampang ibu. Kata Allah dalam hadis kursi, itu istri rajin sholat 5 waktu, nggak usah sholat sunat, sholat 5 waktu aja nggak tinggal. Puasa Ramadan jangan lewatkan. Patuh sama suami, pilih surga mana yang kau mau, kata Allah. Tapi kalau suami bagus pun ibadah kita, tapi anak bini nggak bagus, tak pernah kita nasihati, itu masih bertentangan. Ya bu, ya bu. Nah ginilah aku kalau udah ceramah, cakep-cakep pasti keringat Untung aku bawa sorban. Sorban ini tadi kan ada 3 faedahnya. Pertama, ngilap-ngilap keringat kalau tisu nggak naik-naik. Ini pertama, ini manfaatnya. Yang kedua, manfaat sorban yang kedua menambah wibawa. Biar Allah cecenya Pak, la ilaha illallah. Bercandanya aku. Cuman kopi nggak naik-naik. Oh ya, siap. Payah bercanda sama jamaah Al Badar ini, dianggap serius jadinya. Yang kedua, manfaat sorban menambah wibawa dikit biar agak ganteng. Karena kalau nggak pakai sorban, gaya kutilang darah pante bu. Tahu kutilang darah pante? Kurus tinggi langsing, dada rata, pantat tepos. Yang ketiga faedahnya bungkus-bungkus kue kalau banyak lebih. Cuman nggak pernah sejarahnya aku ceramah bungkus kue pakai sorban. Biasanya panitia nanya, Ustadz mobil Ustadz yang mana? Malamnya aku bawa kereta Ustadz yang mana? Ya aku tunjukkanlah bit warna putih, aku bilang di parkiran. Sampai parkiran udah ada bungkusan. Itu biasanya. Aku nggak ada maksud apa-apa Pak, itu mah biasanya. Karena aku nggak mungkin menceritakan yang tak pernah biasa. Pak Gep, ini biasanya nih, nggak ada maksud apa-apa. Cuma menceritakan masalah ini tadi nih, sorban. Apalagi itu Bang? Masya Allah. Sebelum ku cakapkan. Nah, kita lewati itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang mulia, kita cerita dikit tentang Isra wal Mi'raj. Ada seorang anak, yang anak ini, usah seorang anak lah, anak kita lah kita bilang. Anak ibu bermain sama anak-anak tetangga lainnya. Asik dengan permainan. Kemudian anak ini karena berkawan-kawan, udah capek main-main, udah capek lari-lari. Anak satu ini, kawan anak kita, dijemput mamanya. Begitu dijemput mamanya membelikan itu anak, ada rupanya lewat es krim. Es krim lewat, mak, es krim, kata si anak. Si mama membelikan es krim untuk anaknya. Di hadapan anak ibu, itu kawan tidak mau ngasih. Si ibu pun tak mau belikan. Makan sendiri. Datang si anak yang dapat es krim ini, diange-ange kan, paham ibu maksud ange-ange? Oh, diange-ange kan sama anak kita. Aku dapat es krim, katanya pula, ngejek. Anak kita pulang nangis-nangis, minta es krim juga. Nangis mak, itu kawanku si Panjul dapat es krim. Ada si Panjul sini. Nggak ada, udah pindah deh kan. Si Panjul dapat es krim, terus gimana nak? Aku mau es krim, kata si anak. Udah nanti aja lah, sempat kuburu itu tukang es krim pulang. Ya udah pergi kita nengok es krim. Udah pun pergi dia, mama gitu kali pun. Merajuk si anak, sedih si anak. Tak berapa lama mamanya bilang, ibu bilang sama si anak, ya udah besok kita ke Kelpul ya. Kelpul. Tahu Kelpul? Nah, kan rame nih Pak.
Carrefour rame nih. Pajak rame, Carrefour rame, tempat wisata rame, Bukit Lawang rame, Brastagi rame, Sibolangit rame, sekolah sunyi. Tak boleh anak-anak sekolah. Nggak tahu maksudnya nggak boleh anak-anak sekolah. Besok kita ke Carrefour, kata ibu. Senang nggak si anak? Senang. Rupanya besok betul ini anak dibawa ke Carrefour, naik turun lift eskalator, pulang. Diajak lagi, yuk beli es krim. Udah mak nggak jadi beli es krim. Saking kan senangnya es krim hilang, lupa. Esok harinya anak itu ngomong lagi sama kawannya yang kemarin ngangek-ngangekkan dia. Apa kata anak kita? Semalam aku ke Carrefour, naik turun eskalator, naik lift, malam kau nggak pergi, kata anak. Ini anak yang sedih dihibur jadi senang, melupakan yang kecil dapatnya yang besar. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedih gundah gulana dihibur oleh Allah melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Di tahun itu dikenal dengan tahun Amul Hazan, tahun sukacita. Kenapa dikatakan tahun sukacita? Karena di tahun itu Rasulullah ditimpa kesedihan 2 kali berturut-turut. 2 orang yang dicintai Rasulullah meninggal dunia. Yang pertama yang meninggal ibu Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, istri pertama Rasul. Rasul tak pernah menikah dengan perempuan lain sebelum Khadijah meninggal. Ini Khadijah setianya luar biasa. Rasulullah romantis bu. Rasul romantika cinta yang mereka bangun dalam rumah tangga baiti jannati sangat luar biasa. Pernah suatu ketika Khadijah lagi duduk-duduk di teras rumah sambil minum-minum kopi. Begitu Rasulullah, ini karena belum datang itu Pak. Begitu Khadijah duduk sambil minum kopi di teras rumah Pak, Rasulullah agak di tengah rumah karena rumah Rasul nggak besar, persegi 6 persegi berapa gitu rumah Rasul. Kalau bapak ibu udah berangkat haji dan umroh ya Pak Haji, udah sampai ke Makkah pasti singgah ke Raudhah. Di Madinah ada Raudhah, sebelah Raudhah kan ada makam Rasulullah. Kubur Rasulullah itu adalah rumahnya Rasul. Itu kubur Rasulullah itu dibagi 2, separuh kubur Rasul, separuh dikosongkan. Rupanya itu dulu dibagi separuh ini pintu ada 2, muka sama pintu belakang. Pintu muka mau ke masjid, pintu belakang mau ke rumah istri-istrinya. Ini dibagi 2. Ada kubur Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di dalam itu. Nah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang pula lah kopinya. Aku curiga pula bukan kopi nih. Kan ku curiga ku susu, curiga ku. Oh, yang satu susu, yang satu kopi. Oh iya. Luar biasa Masjid Al-Badar ini. Gak usah masuk ke hati Pak Repa. Ecek aku nih Bang. Nanti gak usah kan Ustaz Bukhari itu kalian undang lagi. Kenapa banyak kali minta capek awak? Nggak ada maksud apa aja ini karena mengalir aja ini cakapku nih, karena ceramah nggak berkonsep gini Pak. Onda hatinya aja kalau bahasa kampung kami, suka-suka hatinya aja bercakap ya gini lah. Baru tahu aku jamaah Al-Badar nggak bisa diajak bercanda. Kok kayak gini kan tahu aku minta yang lain. Allah, bercanda cecek. Ini foto atau video Bang? Foto video dua-duanya. Kok foto bilang-bilang biar bergaya aku. Mau foto? Foto sekali. Udah. Tapi kok gini-gini aku dipoto masuk ke Facebook. Jijik kali aku nak muka Ustaz kalian katanya pula. Awak disalahkannya. Padahal macam mana? Lah lanjut. Bu, Khadijah adalah perempuan yang paling kaya pada masa itu. 2/3 harta kota Mekah milik Khadijah. Menikah sama Rasul bangkrut. Semua untuk dakwah. Suatu ketika Khadijah lagi duduk-duduk di teras rumah.
lewat anak Rasulullah mau masuk ke dalam. Khadijah bilang sama itu anak, nak, iya mak, mau kemana kau? Ke dalam. Iya mak, ke kamar. Minta tolong mama boleh? Apa itu mak? Ayah kau kan di belakang. Betul. Minta tolong sama ayah kau, bilangkan sama ayah, mama titip pesan, mama kedinginan, mau minjam sorban yang dipakai ayah kau tuh nak. Khadijah punya harta, habis hartanya untuk dakwah Rasul, tapi tak pernah minta. Sorban dipinjam pun nggak pernah minta. Awak jadi bini belum banyak berkorban, minta aja kerjaannya. Ini Khadijah minta pun malu. Dia bilang sama anaknya, minta tolong sampaikan sama ayahmu, mama minjam sorban mau dililitkan jadi selimut. Sampaikan sama Rasulullah. Rasul pun datang membuka sorbannya, buka sorban Rasul sambil dibuka-buka. Kalau kita umpamakan bu, dilebarkan sorbannya ini, duduk Khadijah menghadap ke muka, Rasul dari belakang ngambil sorban sambil memeluk Khadijah pak, sambil dipeluknya Khadijah sambil menselimutkan. Tak berapa lama udah diselimutkan, Rasul golek berbaring di pangkuan Khadijah. Ini romantika cinta Rasulullah. Golek di pangkuan Khadijah, begitu golek pejamkan mata sambil bercakap-cakap. Khadijah nengok wajah Rasul. Dalam hati Khadijah bercakap, ya Rasulullah, polos wajah kau ku tengok, tapi kenapa banyak orang kafir menghina kau? Wajahmu polos ya suamiku, kenapa banyak orang yang menghinamu, mencaci makimu, yang benci denganmu? Menangis, menetes air mata Khadijah jatuh ke pipi Rasulullah. Terbuka mata Rasul, air mata Khadijah berlinang. Rasul ngambil tangan kanannya, menyelah air mata Khadijah sambil bercakap, ayang bebek kenapa? Ngapain kau dek? Oh mau foto. Ayang bebek kenapa? Oh foto dulu. Udah hapus saja bos. Udah, kapan ceramahnya? Nah, masuk ke Facebook. Jangan lupa ini masuk YouTube. Ya adik-adik, mak-mak, bapak-bapak yang punya handphone, insya Allah besok tayang ini ceramah malam ini. Bukan nanti di YouTube, Ubah Official. UBAH, Ubah Official. Jangan lupa like, share, and subscribe. Iya. Mengikuti zaman bang, mengikuti zaman. Gara-gara COVID-nya ada hikmahnya pak polisi. Gara-gara COVID nggak bisa ceramah kemana-mana kemarin. Sampai terawih pun di cancel, ceramah merah di cancel. Apa yang mau aku buat? Aku satu hari nggak bisa tak bercakap. Asyik bercakap pekerjaanku. Buat YouTube aja aku. Ceramah sendirian aku lebih nggak nengok orang. Karena macam orang gila awak nengok kamera. Halo guys, halo netizen gitu. Macam orang gila. Tapi ada hikmahnya. Setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Corona datang pun ada hikmahnya. Ya bu. Banyak hikmahnya. Gara-gara corona kita tahu bahwa sholat jenazah pakai ruku. Ya, gara-gara corona kita tahu sholat jenazah pakai ruku. Ada kemarin sholat jenazah pakai ruku. Gara-gara corona kita tahu juga ada yang nggak corona dikoronakan, ada juga. Bahkan ada yang sakit betul-betul corona, betul-betul corona meninggal, ada juga. Menjadi iktibar pelajaran, menjaga protokol kesehatan dan jangan terlalu takut. Itu ikuti protokol kesehatan pemerintah, jangan terlalu takut dan jangan sepele. Allah corona apa corona? Mati ya mati, enggak ya enggak. Ya, letakkanlah diri itu di kereta api. Nah, letakkanlah. Mati enggak. Beda. Ikhtiar perlu, ya. Tawakal selesaikan. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar, harus ada ikhtiar. Maka jaga protokol kesehatan. Kenapa Ustaz nggak pakai masker? Ketinggalan. Lupa bawa masker. Nah, lanjut, cerita tadi sampai mana? Hah? Lupa nenek itu. La ilaha illallah, belum pulang. Kalau sempat pulang, kakek itu nanya, cerita apa Ustaz tadi? Entah, lupa. Ngapain datang? Sampai mana? Oh, menyela air mata. Begitu Rasulullah menyela air mata Khadijah sambil bertanya, what happened to naon ayang bebek? Rasul manggil istrinya dengan panggilan-panggilan romantis pak.
Supaya kasih sayang tetap bertahan, panggilan romantis harus dibuat tiap hari. Kalau dulu masa pacaran manggil ayang bebek, sampai nikah panggil ayang bebek, Bu. Sekarang kan enggak. Masa pacaran manggil ayang bebek, anak 1 udah bang, udah anak 3 kuliah, udah tamat kuliah semuanya, ayah anak-anak, udah anak berumah tangga semua, manggilnya, "Hoi, kau kemana, hoi? Kau kemana, hoi? Kesana, hoi. Hoi, hoi, hoi." Itu berubah, makanya kasih sayang mulai berkurang, Ibu. Rasul mengajarkan manggil dengan panggilan yang tersayang. Rasul manggil istrinya Sayyidah Aisyah, "Ya Humairah," "Doai istriku yang punya pipi putih kemerah-merahan." Karena betul pipi Sayyidah Aisyah saking kan putihnya, dari dalam keluar warna pink kemerah-merahan. Itu pipi istri Rasul. Jadi ada bapak-bapak nanya dari belakang, "Itu kan istri Rasul, Ustaz." Wajar manggilnya Humairah. Kalau biniku hitam kebiru-biruan. Ya manggilnya cuman Ustaz, lebam gitu. Boleh juga Ustaz, kalau jujur aku payah di rumah Ustaz. Kenapa? Hitam betul lah muka istriku, kan nggak mungkin aku panggil ya Hajarul Aswad, wahai batu hitam, nggak mungkin. Boleh bohong sama istri untuk menyenangkan hatinya, Pak. Contoh, Idul Fitri dah dekat. Idul Fitri dekat, ibu nih pengen buat soto. Yang soto itu dimasak cuman setahun sekali. Resepnya lupa, paket internet habis. Rupanya teringat resep, teringat cemana lah. Dimasaklah soto ayam 1 kilo, garam 1/2 kilo. Begitu habis sholat Idul Fitri di Masjid Al-Badar, dihidangkan soto sama minuman. Makan, Bang. Iya, Dek. Enak kali Abang tengok ini. Wih, mantap ini, Bang. Soto buatan adik Abang yang paling Abang sayang. Dicicipi soto yang 1/2 kilo garam tadi, Bu. Enak, Bang. Enak kali, Bang. Mantap ya kan, Bang? Tambah, Bang, tambah. Besok aku buat lagi. Seminggu sekali mau, Bang? Gak usah deh. Terus kalau bisa nilai pertama dan terakhir kau buat deh. Kenapa, Bang? Tapi enak. Biar kau tahu dari karya Dharma ini deh, sampai ke ujung Namur Ambe sana, nggak ada aku temukan orang jual soto seenak ini. Betul, Bang, betul deh. Bohong nggak? Bohong. Kapan mengasih solusi? Mau tidur, bini bercakap sama laki, "Dek, itu yang kau masak bukan nyoto." Terus, Bang, mengasih ikan pau. Nggak Abang bilang dari tadi baru siap lebaran, baru siap sembahyang. Terus gimana, Bang? Udah besok pergi kita belanja, Abang buat resepnya, Abang bantu kau masak. Nih, suami idaman yang dianjurkan Rasulullah, ngasih solusi, bukan asal marah, nggak ngasih solusi. Kita kan gitu kalau bapak-bapak nih, Pak, tak tentu arah kalau marah. Disikan marah-marah, pukul meja, pukul pintu pecah, tangan berdarah. Besok pintu dibagusin, tangan diperban, kan kerjaan gila lah itu. Nggak ngasih solusi. Nabi ngasih solusi. Ini diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah kehilangan istri ini. Khadijah meninggal dunia. Sempat gegana. Apa gegana, Bu? Gelis. Pulang ibu dia. Pulang ibu. La ilaha illallah. Aku tahun semalam ceramah di Labuan Batu, Pak. Ada orang pulang sebelum aku siap ceramah, tengah jalan jumpa kuntilanak. Ya betul, aku nggak doain, tidak. Nah, yang mudah-mudahan nggak usah, nggak ada lah kuntilanak di sana. Tengok Pak, tengok mana tahu jumpa. Aku nggak mendoakan kejadian. Oh, kamar mandi. Aku cuma bilang kalau ada yang pulangnya, kalau ada yang pulang. Kan kayak gitu waktu ceramah, waktu Rasulullah turun Isra Mi'raj. Yang pertama menjadi ketua panitia Isra Mi'raj itu Abu Jahal.
Abu Jahal nggak percaya dengan cerita Isra Mi'raj Nabi, diundangnya orang kampung. Orang kampung, kumpul-kumpul, dengarkan cerita bohong ini Muhammad. Begitu Nabi bercakap tentang Isra Mi'raj, diusirnya orang. Udah bubar. Itulah kerjaan Abu Jahal. Jadi kalau ada orang acara maulid, Mi'raj, kena usir, Abu Jahal itu. Nah, apalagi yang belum siap orang ceramah, pulang Abu Jahal itu. Mungkin kemanaan Abu Jahal. Nah, kalau kemanaan Abu Jahal di sini nggak ada, di Jakarta ada Pak, Abu Janda namanya. Nah, meninggal Khadijah, Rasul gelisah. Tak berapa lama pamannya pun meninggal. Paman Rasul yang ayah bernama Abu Thalib berjuang mati-matian membela dakwah Rasulullah. Semasa Rasul hidup, semasa Abu Thalib hidup, orang kafir tak berani ganggu Rasulullah. Pernah ketika Rasul kehilangan ayah, ayah meninggal, mama pun meninggal, diasuh oleh kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Umur 8 tahun Rasul diasuh Abu Thalib. Satu tahun kemudian, 9 tahun umur Nabi, dibawalah ini Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan dagang go internasional ke negeri Syam, Syria sekarang. Tahu ibu Syria? Syria tahu? Amplas ke kanan. Nah, itu Syria. Perjalanan go internasional menuju Syam. Tengah jalan semuanya nampak. Bahkan ketika itu ada seorang pendeta yang bernama Buhairah nengok ciri-ciri Nabi Muhammad kecil yang usia 9 tahun itu, ada cenderung pada ciri-ciri kenabian yang dijelaskan Allah dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Kemudian itu pendeta Buhairah, pendeta Nasrani, mendatangi itu Abu Thalib, langsung bertanya, "Ya saudaraku, siapa kau itu?" "Itu ponakanku kandung." "Betul, minta tolong aku sama kau, bawa dia pulang." "Dari mana asalmu?" "Makkah." "Tolong kau bawa dia pulang, jangan sempat orang tahu siapa dia sebenarnya." Abu Thalib pun nggak menyangka Pak. Apa kata pendeta itu? "Wahai saudaraku, aku melihat dari tubuh anak keponakanmu ini ada ciri-ciri kenabian. Awan selalu ngikut kemana dia pergi." Ini Muhammad Pak. Kalau sing gokong kan angin kington. Nabi Muhammad awan kemanapun dia pergi ngikut. Hujan nggak kebasahan, panas nggak kepanasan. Bukan macam Rita Sugiarto. Hujan kepanasan, panas kehujanan. Namanya penyakit tipus. Dibawa bergegas ini Muhammad kecil. Sampai ke sana ke Mekah, rupanya orang Mekah udah tahu bahwa Muhammad kecil akan menjadi nabi utusan Allah. Dibuatlah rencana, dibuatlah strategi bagaimana Muhammad kecil bisa mati di waktu muda. Masing-masing membuat ide bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad kecil. Ada ngasih usulan interupsi. Ya, Cemana kalau kita buat pertandingan pacuan kuda. Terus kalau udah Nabi Muhammad kecil ikut peserta pacuan kuda, tengah jalan kita siapkan sniper, penembak handal, penembak jitu, tepat 12 jam, tepat 12 apa namanya? Nah, tepat 12 pas. Semua direncanakan, ternyata Abu Thalib pun tahu rencana itu. Langsung Abu Thalib mengeluarkan kursi, dibawa di tengah-tengah kota Mekah. Nabi Muhammad kecil didudukkan, dipanggil semua orang kampung. "Wahai orang-orang kampung, kumpul." Semua udah kumpul. Abu Thalib bilang, "Yang di hadapan kalian wahai orang-orang kampung adalah ponakan kandungku, Muhammad namanya. Siapa yang berani mengancam dia, siapa yang berani meneror dia, siapa yang berani membunuh dia, berhadapan dengan aku, akan kupancung dengan pedangku." Orang nggak berani sama Abu Thalib karena Abu Thalib pada saat itu adalah kepala suku. Kepling lah kita bilang. Nggak berani. Tak ada yang berani. Alhasil Bapak Ibu pendek cerita, paman yang membela dakwah ini pun meninggal dunia. Ketika pamannya meninggal dunia,
Rasulullah ini nggak disenangi oleh keluarga pamannya. Ada Abu Thalib di rumah, Rasulullah dikasih makan enak. Nggak ada Abu Thalib di rumah, Rasulullah merasakan kelaparan. Sering Rasul ngikat ini pinggangnya, ini perutnya karena kelaparan. Tapi Rasul nggak pernah dendam. Ketika mau menghembuskan napas terakhir, Abu Thalib sakaratul maut. Nabi Muhammad berlari mengejar rumah Abu Thalib karena pamannya mau meninggal. Begitu mau masuk Rasulullah dilarang oleh keluarga karena nggak senang orang tuh. Keluar. Rasul nggak habis pikir, nggak habis ide, cari celah-celah ventilasi dinding-dinding rumah Abu Thalib. Nabi Muhammad berbisik di dinding ventilasi, ya ammi, wahai pamanku. Apa kata Abu Thalib pada saat dia berbaring sakarat? Aku mendengar suara Muhammad ponaanku, suruh dia masuk. Masuk Nabi Muhammad, di pangkunya kepala Abu Thalib di pangkuannya, Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai paman, dulu kecil kau yang ngasuh. Dulu aku kecil, sering kau pangku, sering kau timbang, sering kau nyanyikan, sering kau bawa kemana-mana. Sekarang izinkan aku memangku kepalamu, wahai paman. Aku minta tolong kepadamu, wahai paman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tolong kau ucapkan, paman, aku yang akan menolongmu di hadapan Allah. Berulang-ulang kali, puluhan kali, bahkan ada yang mengatakan 360 kali Nabi Muhammad membimbingnya. Namun Abu Thalib tidak mengucapkannya. Apa kata orang-orang kafir masa itu? Latta wa Uzza, Latta wa Uzza, Latta wa Uzza. Alhasil Abu Thalib menurut riwayat hadis mati dalam keadaan kafir. Cuman karena membela dakwah Rasul, ini masuk neraka paling pinggir. Itu pun sudah sakit menderita. Gelisah Rasul, ibu. Paman ninggal, bini ninggal. Seakan-akan ditinggalkan Rasulullah. Seakan-akan nggak ada yang memantau Rasulullah, seakan-akan banyak semua yang menjauh. Maka pada saat itulah Allah menghibur kesedihan Nabi Muhammad. Allah perintahkan malaikat Jibril, Jibril siap ya Rob, pergi ke surga, tengok ada binatang, yang binatang itu sangat rindu sama Muhammad. Oke, siap, 86 berangkat. Karena dilatih Pak Tarigan. Berangkat sampai di surga, ada ribuan binatang yang bernama buruk. Namun dari ribuan binatang itu ada satu buruk yang kopak badan sayapnya bertuliskan Muhammad. Sangkinkan rindunya sama Nabi Muhammad, dia pengen jumpa sama Nabi Muhammad. Apa kata Jibril sama itu buruk? Hei buruk, apa Bril? Dari jauh. Buruk, ayo Bril. Kau itu, ya. Kok nggak chatting aja dulu? Ya aku langsung kemari lah Bril. Buruk, apa cerita Bril? Aku mau tahu. Pernah nggak kau berharap dan pengen jumpa sama Nabi Muhammad? Wah, itu yang kau inginkan. Sangkinkan cintanya itu binatang, kopak sayap dan badannya bertuliskan nama Nabi Muhammad, Pak. Gini, aku mau ngasih kabar gembira sama kau, Buruk. Apa itu? Yuk kita berangkat OTW ke dunia. Ngapain? Jemput orang yang kau rindukan. Serius kau Bril, serius. Betul lah, siap-siap aku nih. Betul, siap. Pakai baju apa aku? Inilah yang pengen jumpa sama orang yang disenangi, Pak. Dia pengen cantik di hadapan orang yang dia senangi. Berangkatlah Buruk sama malaikat Jibril. Karena kata lagu, Maha suci Allah Ta'ala, Buruk ditunggang jalan cepat, deras larinya macam kilat, diiringi malaikat. Jibril Mikail yang mulia, yang menemani Nabi kita dari Mekah Palestina hingga Sidratil Muntaha. Nih, Jibril membawa Buruk
berangkat menuju dunia, menjemput Rasulullah, ingin menggembirakan hati Rasul yang sedang gelisah. Pendek cerita, sudah pembedahan, udah bersih ke segala macam, berangkatlah. Perjalanannya dahsyat Bapak Ibu. Saking dahsyatnya diawali peristiwa Isra Mi'raj itu dengan menggunakan kalimat subhanalladzi asra. Subhana menunjukkan kedahsyatan yang sangat luar biasa. Ini dalam ilmu balaghah sebenarnya ada lafzul zalalah, subhanallahilladzi. Ada lafzul zalalah di situ menunjukkan peran aktifnya Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Subhana, maha suci Allah. Maha suci dari apa? Maha suci Allah dari hal yang kotor. Maha suci Allah dari hal yang nista. Maha suci Allah dari menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan maha suci Allah dari hal perumpamaan yang kita nisbatkan kepada Allah tentang manusia. Mengatakan Allah duduk di atas aras, ini Allah maha suci darinya. Mengatakan Allah punya tangan, menyatakan Allah berbentuk, menyatakan Allah punya wajah, menyatakan Allah punya kaki, menyatakan Allah punya tempat. Allah tidak seperti itu. Allahu maujudun bila makan. Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Kalau Allah butuh tempat, di mana Allah ketika tempat tidak ada. Kalau Allah butuh tempat, di mana Allah ketika tempat pun sudah tidak ada. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah bukanlah Tuhan yang maha mulia dan sempurna, karena masih berharap bergantung kepada makhluk. Kita yang butuh kepada sesuatu, sedangkan Allah tidak membutuhkan sesuatu. Cuman sesuatu itulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bersifat qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya, dan mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Allah nggak sama dengan makhluk. Kalau ada yang bilang Allah duduk di atas aras seperti duduknya aku, ini kata Imam Syafi'i, fahuwa kafir, maka dia sama dengan kafir. Allah maha suci dari itu. Di mana letak dahsyatnya Isra Mi'raj ini, Ibu? Dahsyatnya Isra Mi'raj ini, perjalanan yang begitu jauh ditempuh waktu yang begitu singkat. Nih, dahsyatnya Isra Mi'raj. Perjalanan jauh, waktunya yang singkat. Sejauh apa? Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Berjalan dari Makkah ke Palestina, ini jarak 500 km. Minta tolong aku jangan diukur. Capek nanti ngukurnya. Ini yang dijelaskan ulama-ulama kita dalam kitab-kitabnya. Baru melaksanakan Mi'raj. Mi'raj itu naik dari Palestina, Aqsa, naik ke langit pertama. Jarak dari Aqsa ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Naik langit kedua 500 tahun perjalanan. Langit ketiga 4, 5, 6, 7 500 tahun perjalanan. Belum sampai di situ, singgah ke Mustawa, singgah ke Rafrafil Akhdar, singgah ke surga, nengok-nengok kejadian-kejadian di neraka. Bahkan banyak yang ditunjukkan Allah min ayatina. Allah tunjukkan semua apa yang Allah adakan, apa yang Allah punya, apa yang Allah miliki, untuk dibawa Rasul ke dunia sebagai tamsilan, contoh dan perumpamaan. Bahkan sampai berlabuh ke Sidratil Muntaha, cuman menjemput perintah yang agung, yaitu sholat 5 waktu. Maka ending Isra Mi'raj ini sholat 5 waktu. Kita bangga Masjid Al-Badar, sholat 5 waktunya sudah mantap, istiqomah. Sholat subuh hampir 100 orang, Pak. Ya. Yang kita takutkan, waktu yang imam, waktu yang azan, waktu yang qomat, waktu yang makmum, waktu yang amin, waktu yang gulung sejadah, waktu yang bentang tikar, waktu yang nutup jendela, waktu yang nutup pintu, yang nutup gerbang, waktu semua. Kalau kayak gitu kejadiannya, robohkan aja masjid ini, selesai itu. Nggak ada faedahnya, rame jam masyarakat tapi nggak makmur masjid. Isra Mi'raj diawali minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Kenapa enggak langsung minal masjid ila sama? Dari masjid ke langit. Allah ingin menjelaskan sama kita bahwa umat Islam kepada masjid umpama ikan seperti dama air. Ikan nih, Bu, enggak bisa lama-lama jauh dari air. Kalau udah lama jauh dari air, ikan pun tak lagi punya napas, mati. Gitupun kita tak boleh lama-lama jauh dari masjid, apalagi berantem dalam masjid. Ini bahaya.
Masjid bukan ajang bisnis, mohon maaf. Masjid bukan ajang untuk sok gagah-gagahan, tidak. Masjid ini kata Allah dalam hadis kursi adalah rumah-rumah Allah di dunia. Masa di rumah orang kita sanggup berantem? Ibu datang, ibuku datangi, aku bertamu ke rumah ibu bawa kawan. Sampai rumah ibu aku berantem, lempar-lempar meja, lempar-lempar piring, maki-makian. Ibu marah nggak? Aku diusir nggak? Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala punya rumah, kita datang ke rumah Allah, itu masjid, kita berantem, sibuk sikut-sikutan. Ada anggota nggak senang sama BKM, berantem, saling menjelek-jelekkan. Hati-hati, hati-hati loh. Nggak berkah ini masjid. Walaupun jamaah rame, tapi kalau pengurus cekcok, pengurus ribut, berantem, selalu membuat keributan dan musuhan, nggak pernah ajari masalah itu selesai. Hati-hati, ini asbab kehancuran. Dan itu ada Pak, 73 sampai 75% di masjid kota Medan itu terjadi. Di mana-mana masjid, masjid kecil maupun besar, keributan ada. Maka kita harus legowo. Ini masjid, ini umpama dalam konsep bermasyarakat harus ada pemimpin, dan kita sebagai orang yang dipimpin ngikut cakap pemimpin. Dan ketika kita jadi pemimpin, jangan sok dengan kepemimpinan, jangan sok ngatur-ngatur dengan semena-mena dengan wewenang kita. Pemimpin itu harus musyawarah. Apapun keputusan yang mau diambil, musyawarah, mufakat, demokrasi, mengambil yang terbanyak. Ini yang terbaik, agar tidak ada keributan. Maka ini diawali Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid. Yang kedua, kenapa dari masjid ke masjid? Supaya kita memakmurkan masjid, sholat banyak-banyak. Ramadan dah dekat, ya Bu, ya Bu. Aku yakin Ramadan ini full sampai ke teras, sampai ke halaman. Ramadan pertama sampai 10, sampai kemari. Kalau udah 11 sampai 20 udah naik dikit. 21 sampai habis, tinggal satu sab. BKM nanya sama anak-anak yang berkeliaran, ditanyanya, ayah kau mana, ayah, mama kau mana? Mama aku buat kue Pak. Ya buat kue sama kau? Iya Pak, kan dekat lebaran segala macam kue yang dibawa. Kue-kue yang dibuat segala macam, kue tojin, kacang-kacang, segala macam kacang. Kue bangkit, telengkang, telungkup, kembang loyang, kuncup, semua. Ayah kau yang ikut mama pulang bantu-bantu mama aku Pak. Cuman kadang Pak kita tak sadar diuntung ninggalkan tarawih gara-gara goreng keripik bawang. Padahal ketika keripik bawang digoreng, bapak pengen nyicipi, yang dikasih bukan yang bagus. Begitu digoreng-goreng, oh mak, kurasa dulu mah, bu, kurasa dulu keripik. Nggak usah yang itu bang, yang ini ya, yang gosong-gosong hancur-hancur ini. Betul. Yang bagus masukkan toples untuk tamu. Istri durhaka lebih memuliakan tamu ketimbang laki. Ini kadang kita gak peduli sholat tarawih malam pertama rajin. Makanya Ramadan punya 3 fase. Pertama fase pendaftaran. Kalau pendaftaran rame nih, orang mau masuk pendaftaran polisi Bang Tarigan pasti rame. Cuman ada babak kedua, penyisihan, verifikasi berkas. Maka masuk yang kedua, yang mendaftar ratusan, enggak seratusan itu lagi, puluhan. Masuk fase yang ketiga, babak final. Babak final enggak serame babak penyisihan, dikit. Itulah yang bertarung dengan iman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah mendapatkan la'allakum tattaqun. Apalagi masa-masa tarawih ini kadang agak lain nih Bu. Aku lupa tarawih kita berapa rakaat? 11. Cuman kadang tarawih mak-mak nih kadang nengok-nengok jadwal imam. Siapa terawih malam nih Ustaz apa? Nggak tahu Kak, belum ku tengok di dinding, nanti kita tengok. Tengok ke dinding, tengok sang. Allah Ustaz Bukhari Kak. Loh kenapa Ustaz Bukhari? 4 kali dia Kak. La ilaha illallah, 4 kali dia baca Kak. Nggak tentu arah. Wuprap. Ada kejadian gitu Bu. Di kampung kami, udah ninggal pula waduh. Di kampung kami sholat terawih 23 rakaat, cuma 30 menit. 23 rakaat cuma 30 menit. Bayangkan Ibu, Fatihah 1 napas.
Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tasaluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Bacaan rukuk kan subhana rabbil azim, enggak habis itu, Bu. Sub sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar sub. Allahu hamidah rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar rabb. Allahu akbar sub. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang Bilal macam baru bangun tidur. Baikil ma'budil mawjud. Lagu tabada. Datang jamaah jawab sholawat macam orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allah. Entah apa dibilang oleh. Kuat-kuat pula itu sengaja oleh. Jawab selawat Nabi itu baik-baik. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Atau paling singkat, sallu alaihi. Udah. Rupanya kejadian, Pak, karena cepat kali imam 7 malam tarawih asik kencang kali imamnya, datang Wak Siti sama Kak Leha menumpai rumah Pak Harepa. Datang bertamu waktu sore habis asar. Begitu habis asar datang orang tuh pulang-pulang dari belanja mau beli sayuran. Begitu datang tuh ramun dan pelan-pelan waktu namanya puasa ya, Bu. Datang, Assalamualaikum. 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 Rupanya Pak Harepa lagi ngurus-ngurus kolam ikan. Masuk, Bu, masuk. Iya, Pak, masuk. Duduk. Apa cerita, Nek? Begini ya, Pak, ada yang mau kami sampaikan. Kenapa, Nek? Tentang apa ini? Tentang masjid kita, Pak. Hah, apa yang kurang? Pembangunan insya Allah hampir selesai. Impak udah banyak masuk, sedekah banyak masuk, hibah udah banyak masuk. Pelapon udah kita pasang, udah bagus semua. Apa yang kurang? Kalau itu nggak ada masalah, Pak. Masalahnya hari ini gara-gara imam tarawih 7 malam ini, Pak. Kenapa, Bu? 7 malam udah tarawih, Pak. 7 tulang nenek udah patah, Pak. La ilaha illallah. Kenapa, Nek? Bapak kan nggak tahu. Coba Bapak bayangkan, saking cepatnya suprop naik rakaat kedua, Allah berak, retak 1. Besok malam retak 1. Besok malam retak 1. 7 malam 7. Minta tolong aku kau ganti lah imam itu. Nggak usah lah itu imamnya. Rupanya kan BKM harus musyawarah dulu. Hasil musyawarah, maka malam ke-9 dan ke-10 sampai malam terakhir diundanglah Qori. Qorinya Ustadz Fahru Roji dipanggil. Begitu dipanggil, tahulah Ustadz Fahru Roji kalau baca Quran tadi berapa ayat lah paling dibacanya? Hampir setengah jam, Bu. Bayangkan begitu langgamnya dia baca sholat tarawih 23 rakaat. Datanglah Kak Leha sama Kak Siti tadi mau sholat tarawih. Datang orang tuh, oh Kak, nggak sholat tarawih Kak, sholat imamnya Ustaz Roji Kak yang baca Quran Mi'raj semalam. Oh enak itu ya, enak lah Kak, enak suaranya kan. Iya Kak, enak kita nanti sholat tarawih 23 rakaat Kak. Yuk berangkatlah orang tuh pulang. Masuklah Ustaz Roji, Bu. Sop, lurus dan rapatkan. Tarik napas 2 kilo. Di belakang udah nggak sabar. Allahu Akbar. Kak Leha bercakap dalam hati, nggak enak perasaanku malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Datang Kak Siti, guit Kak Jenab. Datang satu lagi sepupu Kak Siti namanya Kak Minah.
Tahu tegak minah, mampus jam 3 pulang. Pak BKM dalam batinnya bilang, bukan ini yang ku maksud Ustaz, la ilaha illallah. Yang enak anak-anak ifta nyender masing-masing nyari tiangnya. Lantak kau lawak jam berapa pun jadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasih itu dah gini. Waladdallin. Amin. Biasanya Kak Siti sama Kak Jenab kalau tarawih bangkit, Bu, enak bangkitnya walaupun pinggang encok. Allahu Akbar. Biasanya cuman gara-gara Ustadz tuh imam kayak gitu, gaya beri bangkitnya pun payah. Allahu Akbar, ya Allah. 7 tulang udah retak. Bayangkan kalau salah gelo, gawat. Ya Allah ya Rabbi, bangkit. Ada yang nggak bangkit-bangkit, Kaminah. Dia nunggu mau rukuk baru bangkit, takut dia lama gitu dengarkan aja. Aqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jam 3:15. Gitu selesai jam 3:15 tarawih, pulanglah bangkit satu Kak Siti. Allahu Akbar. Oh Dik, kau pegang aku, kau pegang. Kau tak pulang Dik, tidaklah Kak, aku selonjorkan dulu tulangku nih, ya Allah, nggak sanggup aku lagi. Kau pulang Minah, aku rasa sampai subuh aja lagu sini Kak. Balik lagi kemarin nggak sanggup ku rasa Kak. Pulang Kak dulu ya, pulangnya Kak, hati-hati Kak. Keluar dari pintu, lampu mati pula. Nyari-nyari selop, waktu meraba-raba, waktu nggak bawa senter, handphone nggak punya. Jumpa selop dipakai dua-dua, 5 langkah jatuh. Rupanya selopnya dua-duanya kanan. Punya Kak Siti dilarikannya satu. Rumah waktu dekat, cuman karena capek kali jumpa tiang istirahat, jumpa warung orang duduk, jumpa tiang nyender. Allahu Akbar. Sampai ke rumah tengah 4, cucu udah goreng telur. Sayup-sayup kedengaran suara si nenek ngucap salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cucu yang goreng telur rada-rada merinding rasanya. Kok kayak gini perasaanku malam nih? Malam Jumat enggak. Kata Ustadz kalau Ramadan itu kan setan dibelenggu. Terus yang di muka siapa? Kok jam segini pula datangnya? Assalamualaikum, kata neneknya. Dibuka pintu kamar mama ayahnya ada, adik abang ada. Tengok kamar nenek kosong, oh berarti nenek. Dibuka pintu, langsung si cucu sujud syukur di hadapan Allah. Ya Rob, 60 tahun nenekku usianya. Lebih dari 50 kali nenekku sholat tarawih di masjid berjamaah. Tapi nggak pernah seumur hidup pulang sampai tengah 4, ya Allah. Berarti ya Allah, ini adalah malam Lailatul Qadar. Bukan cuma tarawih nenekku mungkin di masjid, segala macam sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat, qiyamul lailnya, i'tikafnya, tilawah Qur'annya, mungkin semua dikerjakan nenekku. Ya Allah, berikan sehat untuk nenekku. Belum habis cucunya bercakap, nenek itu nyaut pau nggak ada otak kau bercakap kayak gitu. Kenapa Nek? Aku pulang bukan karena ibadah, itu kurang ajar. BKM ngasih imam kayak gitu, sumpah tak mau aku lagi ke Masjid Al-Badar tuh seumur hidup. Gara-gara itu Pak, makanya BKM harus mengambil yang terbaik. Kata Nabi, khairul umuri ausatuha, sebaik-baik perkara sedang-sedang saja, nggak panjang, nggak cepat-cepat kali, nggak lambat-lambat kali. Tapi Ustaz Roji nggak kayak gitu lah, enggak ya. Kok kayak gitu ya, kurasa bubar semua orang di masjid. Kejadian Bu, ada orang kayak gitu, imamnya lama kali kayak gitu tadi, lama. Besok malam pindah orang tuh ke musola Al-Hikmah, pindah orang tuh ke musola. Kak, nggak usah lah sholat tarawih sana kita. Apa? Sana aja lah Kak. Samanya 11, cepat lagi imamnya. Berangkat orang tuh. Habis makan, habis sholat maghrib. Rupanya sampai musola. Kakak yang ngajak tuh nengok buka tire. Oh Kak, hancur. Kenapa? Ustadz yang semalam di sana pindah kemari Kak. La ilaha illallah. Karena kan nggak tiap malam jadwal Ustadz di situ. Pindah-pindah, malam pertama di sini, malam kedua di sana. Wah, tuh emosi aja bawaannya. Cepat dia pindah, rupanya Ustadznya sama. Gimana nih Kak? Tahankan lah Kak, nggak mungkin pulang, malu lah kita katanya pulang. Nah, ibu nggak usah kayak gitu ya.
Ini menunjukkan sama kita tarawih ini setahun sekali dikasih Allah. Yuk ramein masjid. Tarawih itu salah satu tarbiyah, pendidikan sama kita biar kaki terbiasa melangkahkan ke masjid, biar kaki terbiasa melangkahkan pada kebaikan, biar ibadah-ibadah badan kita ini bisa terbiasa selama 30 kali tarawih, terbiasa habis Ramadan, terbiasa sholat berjamaah. Itulah makna Ramadan. Tarbiyah, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kita didik semua karakter diri kita, sifat-sifat kita, begitupun kedisiplinan. Karena puasa menuntut kita untuk disiplin. Puasa itu tidak boleh makan walaupun halal. Ini disiplin. Tempe halal dimakan habis maghrib. Ya bu, ya bu. Tahu halal dimakan habis maghrib. Soto halal dimakan habis maghrib. Bini halal habis sisa, habis tarawih, habis maghrib cepat kali. Habis tarawih lah, la ilaha illallah. Artinya itu halal baik tapi enggak tepat pada waktu, menunjukkan kedisiplinan. Begitupun di masjid. Masuk masjid semua masing-masing lepaskan selop. Nggak pernah kepling, mentang-mentang kepling masuk masjid pakai sepatu, nggak. Mentang-mentang wali kota masuk masjid pakai selop, nggak. Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibroh dalam sholat Bapak Ibu, sholat yang pertama kita tengok berdiri, Allahu Akbar. Apa di atas kita? Kepala, menunjukkan inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita semua manusia harus menjadi pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Begitu kita rukuk, tengok ini pemimpin, simbol pemimpin ini kepala. Kalau ada pemimpin yang sombong, angkuh, tengok pas rukuk. Ketika ibu rukuk, mana lebih tinggi? Kepala dengan tempat keluar kentut. Sama, menunjukkan sama Allah bahwa di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang mulia, baik dia polisi mau orang biasa, baik dia pejabat orang biasa, ustadz dengan orang biasa, siapapun itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sujud, ketika ada orang kaya sombong, ada angkuh, ada pejabat yang semena-mena dengan jabatannya, suka-sukanya membuat undang-undang, suka-sukanya mengatur orang. Tengok ketika sujud, mana lebih mulia? Kepala atau pantat? Mohon maaf, lebih tinggi dan lebih rendah pula kepala, menunjukkan kepada kita orang-orang siapapun kita yang sombong, ingat kembalinya pada tanah juga. Kitanya rendah, nggak ada apa-apanya. Maka guru kami, aku mengingat Bapak Ibu, semua kita ini seumpama tai ini, tak ada ini tai semuanya ini bu. Wali kota baru dilantik tai, camat tai, kepala desa, lurah, tai, kepling. Hah? Ya jawablah, takut aja nggak keluar, nggak PKH-nya. Kepling, tai, polisi, tai, BKM, tai, pejabat, tai, presiden pun tai, ustadz. Cepat kali orang jawabnya tai. Semuanya kita nih hina bu. Tengok dari ujung rambut sampai ujung kaki semua tai. Apa yang kita banggakan? Kalau tidak dipakaikan pakaian iman dan takwa di hadapan Allah, ini umpama bangkai yang berjalan di muka bumi Allah ini. Tengok di kepala, di atas kepala namanya tai kepala alias ketombe. Tai yang jawab pak. Tai. Turun ke mata namanya tai mata. Tengoklah, periksa di kaca bangun tidur, ada 2 tempat bertumpuk-tumpuk. Pindah ke kuping namanya tai kuping, kalau keras namanya tai, kalau berair namanya tung. Pindah ke hidung namanya tai hidung, kalau keras namanya upil, kalau berair namanya Turun ke gigi namanya tai gigi. Cobalah tidak digosok selama 2 tahun. Tebalnya 2,5 inci.
turun ke leher namanya daki, turun ke ketiak namanya burket, turun ke pusat namanya tai pusat, turun ke situ namanya tai situ. Itulah pabriknya. Ini guru kami bilang, Bukhari, kau camkan, kau tuh tai kalau tidak ada ilmu, iman dan takwa sama Allah. Siapapun diri kita, kalau memang tidak ada iman sama Allah, tidak takwa sama Allah, tidak mengenal agama Allah, seumpama tai bangkai yang berjalan. Bayangkan diri mau jadi tai atau enggak. Ini ibrah sholat. Cuman kadang kita sibuk kerja gara-gara sholat. Berapa triliun gaji kita tiap hari sehingga meninggalkan sholat. Jauh Rasul mencompo perintah sholat, saingkan mulianya itu. Cuman alasan banyak, subuh pergi maraton, zuhur singgah ke salon, asar main badminton, maghrib main handphone, isya nonton sinetron, matinya mampus kena smackdown. Ini bahaya. Adik-adik sholat, senangkan hati orang tuamu, banggakan orang tuamu, bahkan buat orang tuamu bahagia dunia akhirat, melaksanakan sholat. Bapak ibu pun mari sama-sama, jangan nunggu bulan Ramadan. Sebelum Ramadan masuk, kita kuatkan iman takwa kita biar konsisten dalam ibadah. Masuk bulan Sya'ban nanti, beberapa hari ke depan dah masuk bulan Sya'ban, kita pun enak melaksanakan ibadah. Ketika Ramadan masuk, tidak ada lagi hambatan karena sudah terbiasa melakukan ibadah. Saya kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang udah jam 12 kurang 1 jam lebih. Ya nggak usah lama-lama lah aku bercakap malam ini, karena ceramah di Medan nih Pak macam naik angkot, Pak Polisi, jauh dekat ongkosnya sama aja. Enggak, bercanda Pak, bercanda. Enggak ada maksudku apa-apa, enggak ada maksud apa-apa. Maksudku ada cara, ya, enggak ada maksudku apa-apanya Bu. Ibu bilang nanti lah satu cerita amplop demi Allah Bang. Tak ada aku ceramah, enggak pernah aku ceramah minta amplop. Guruku, ayahku juga bilang, pantang Ustadz kalau diundang ceramah minta honor. Dosa itu Bu. Dosa kalau Ustadz diundang ceramah minta honor. Tapi dosa besar lagi ngundang Ustadz nggak dikasih honor. Cece, nggak ada maksud apa-apa ini Bang, nggak ada maksud apa-apa ya. Yang nggak ada maksud apa Bang tadi kan, nggak ada maksud apa-apa ini, nggak ada apa-apa lah. Kok cerita, nggak ada cerita duit lah, nggak usah sejojon lah Ibu. Aku nggak sejelek apa yang Ibu kira lah. Ya kalau ada dikasih Bang Tarigan, ya aku ambil. Ya kalau nggak dikasihnya yang parah kali lah pula itu. Ya cuman kan masalahnya, kenapa aku bilang gitu? Gitu-gitu juga itu. Kan nggak mungkin ditambah-tambah lagi, udah dilem. Udah dibuka amplopnya, dah nggak bisa tambah-tambah lagi tuh. Cemanapun Bapak Ibu macam Pak Regar mau apa tak bisa lagi tuh. Mau diapa-apakan mau nggak bisa lagi tuh. Kecuali amplopnya 2 atau 3 itu bisa. Mungkin kalau dibuka-buka nggak mungkin, nanti nggak enak pula Bang Tarikan kan. Ketahuan nama Ustadz nanti buka-buka, perasaan Ustadz dikurangi pula. Nah gitu takutnya pula gitu, nggak ada maksud apa-apa. Nggak apa-apa Ibu ya, nggak usah Ibu ya. Ibu, nah nggak usah bercakap, nggak usah lain-lain pikiran Ibu ya. Jangan dulu pulang habis ini. Habis ini ada acara santunan anak yatim ya. Ada santunan anak yatim. Jadi kalau ada lebih amplop anak yatim, aku masih anak yatim. Nah Ibu, saya kira cerita-cerita tentang Isra wal Mi'raj memang tidak terlalu banyak yang disampaikan tentang Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan ini bisa memadai untuk menambahkan iman dan takwa kita pada Allah. Saya tanya Ibu, kira-kira apa yang aku sampaikan ini pahamnya Ibu? Paham? Bapak paham Pak? Alhamdulillah, cerdas ini Pak BKM. Masyarakat Al-Badar ini cerdas. Orang itu tidak paham, aku aja nyampaikan aku nggak paham. Berarti udah cerdas nih. Bapak Ibu yang mulia, mungkin sebelum aku tutup minum lagu dulu ya. Kata orang Melayu, jalan-jalan ke Pematang Siantar, singgah sebentar membeli kaos. Mohon maaf tunggu sebentar, ustadznya agak aus. Dengan doa mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.